Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita kembali lagi bertemu dalam acara rutin podcast Dikdaya, podcast dialog dakwah budaya yang disiarkan setiap hari Senin sore jam 4 sampai jam 5. Acara ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dengan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disiarkan secara langsung dari gedung Pusdiklat Tablik Institut Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu serta pemirsa yang sudah bergabung melalui Zoom meeting, sudah bergabung dalam channel YouTube Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sudah terhubung dengan channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, dan yang sudah bergabung pada akun Facebook Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah sore hari ini lumayan cerah, dan pada sore hari ini di studio juga sudah hadir Bapak Punang Amari Puja, SE ST MIT. Selamat sore Pak Punang. Selamat sore. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Punang ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian dosen juga di Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Ya Pak. Ini menarik sekali karena yang satu ekonomi, satunya teknik industri. Saya sempat tadi ngobrol sedikit dengan Pak Punang, kok bisa satunya ekonomi, satunya industri, ada hubungannya ternyata ya Pak ya. Sibuk apa sekarang Pak Punang? Sibuk ya banyak. Jadi sebagai dosen pun kita sekarang banyak sekali kegiatannya, tidak hanya mengajar tapi juga penelitian, pengabdian dan sebagainya. Selain itu alhamdulillah ada kesempatan juga untuk membersamai beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah juga. Kalau saya baca di CV-nya Pak Punang itu di ini juga ya Pak, Universitas Cyber Muhammadiyah nggih? Iya, di Universitas Cyber Muhammadiyah, betul. Itu kayak yang kemarin barusan di launching, apa istilahnya, di launching atau apa Pak? Itu sudah berjalan berapa lama itu Pak? Kita sudah berjalan hampir selesai satu semester ini. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah cukup banyak mahasiswa yang mengikuti dan bergabung di situ. Itu berarti kan kayak universitas terbuka gitu nggak Pak? Iya, semacam. Jadi kita full. Jadi gini, ada kampus pusat, ada juga UPBJJ namanya, unit pusat belajar jarak jauh. Nanti perkuliahannya dilakukan secara online dengan kampus pusat. Sedangkan kalau mahasiswa pengen offline nanti bisa diselenggarakan oleh UPBJJ. Kalau mau full online juga bisa juga. Bisa diada. Iya, oh, betul. Luar biasa sekali. Ini sebelum kita masuk ke sharing-sharing tentang budaya inovasi dalam membangun usaha, kita tadi siapa tahu di antara Bapak Ibu semuanya ada yang berminat kemudian bergabung di Universitas Cyber Muhammadiyah. Iya, Pak Punang, hari ini Bapak Ibu semuanya pemirsa, hari ini kita akan sharing, kita akan ngobrol-ngobrol tentang budaya inovasi dalam membangun usaha nggih Pak nggih. Dalam situasi pandemi saat ini itu kan dunia usaha itu bagaikan dua sisi mata uang. Ada beberapa yang terpuruk, mati, tapi ada juga yang semakin melesat. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali pelaku-pelaku industri baru yang justru malah itu bisa memegang peranan penting di situasi pandemi ini. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Nanti kita 1 jam ke depan kita akan sharing tentang budaya inovasi. Kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung di Zoom meeting dan yang sudah tergabung di YouTube dan Facebook untuk silakan berpendapat atau bertanya di kolom chat atau komentar. Pak Punang, monggo. Inovasi
sebelum kita inikan dulu. Inovasi itu seperti apa? Inovasi itu apa? Oke. Kita bicara lebih khusus ke konteks bisnis ya. Nggih. Kalau kita lihat sebetulnya ada kemiripan misalkan dengan penemuan. Kemudian ada juga kreativitas, ada juga inovasi. Kadang-kadang tiga hal itu saling disamakan dan disalahartikan. Nah, kita lihat dulu dari awal ya. Kreativitas. Nah, kreativitas itu suatu ide yang muncul. Kreativitas, bisa berupa ide yang ide muncul. bisnis misalkan. Betul. Tapi dia hanya menjadi tetap tataran ide kalau tidak diwujudkan. Nah, fase pertamanya itu dia diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata, misalkan dalam bentuk prototipe misalnya, ada contohnya, atau misalkan kalau jangan lupa yang namanya inovasi itu bukan hanya atas produk tapi juga ada inovasi yang namanya jasa, ada inovasi proses dan sebagainya ya. Nah, kalau produk tentunya produk itu dibuat contohnya. Kalau kita pengen buat masakan baru, nah dicoba resep mana yang paling cocok, yang paling baik, paling enak. Nah, setelah itu baru namanya invention atau penemuan. Kalau yang namanya inovasi bergerak lebih jauh daripada itu, dia harus ada unsur bahwa dia sudah diperkenalkan ke masyarakat, sudah ditawarkan dalam bentuk produk, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga sudah disosialisasikan dan ditawarkan di perusahaan itu misalnya. Jadi kalau warung, berarti warungnya sudah masukkan makanan baru itu di dalam menunya, sudah ditawarkan, namanya istilahnya sudah dikomersialisasi gitu kan. Dan syukur-syukur nanti sudah bisa diterima dan laku di pasar. Itu inovasi yang bagian terakhir tadi. Jadi tidak hanya sekedar sampai ke ide saja, tapi kemudian malah sampai ke memasarkan gitu nggih Pak? Betul sekali. Oke. Kenapa kok kita perlu inovasi itu? Kalau suatu perusahaan itu tidak berinovasi, tentunya ya mungkin dia pada saat itu bisa tetap laku jualannya, bisa tetap mendapatkan keuntungan, tapi bisa jadi suatu ketika akan ada perusahaan lain. Jadi ibaratnya kita mengendarai mobil, kita tenang-tenang saja nyopir di jalan tol, tapi tiba-tiba tanpa kita lihat kaca di samping, kaca belakang, ada kendaraan menyalip dengan cepat dan ternyata kita akan ketinggalan. Nah, perusahaan yang bisa menyalip tadi bisa jadi karena dia lebih inovatif, dia menawarkan sesuatu yang baru, sedangkan yang santai-santai jalan tadi yang jualannya itu saja mungkin nggih. Betul. Dia nggak sadar kalau ternyata suatu ketika akan tidak laku lagi jualannya dan disalip oleh perusahaan lain. Mungkin kasus-kasus semacam misalnya ada yang jualan bakso tapi baksonya seperti itu saja, kemudian nanti kesalip dengan yang jualan bakso beranak misalnya, kan ada jualan bakso beranak. Yang beranak kemudian bisa kesalip lagi dengan bakso bercucu, bom, bercucu dan segala macam. Mungkin seperti itu contoh ininya, seperti itu ya contoh realnya aja Pak. Jadi inovasi itu memang sangat diperlukan sebagai strategi membangun bisnis gitu ya Pak. Betul sekali. Dan ini bisa sampai bahkan menghancurkan suatu perusahaan kalau dia tidak inovatif. Iya. Jadi kalau contoh dalam konteks yang lebih luas, masih ingat yang namanya Kodak? Apa namanya? Foto itu, kamera. Betul. Jadi dulu yang namanya Kodak itu sinonim sama dengan kamera. Kalau kita bilang bawa kamera enggak, kita bawa bilang Kodak enggak. Bawa Kodak ya betul. Ini mas-mas yang di sini enggak paham. Tahu. Gitu. Tapi kita sekarang kan enggak pernah dengar Kodak lagi. Iya betul. Karena memang dia perusahaannya sudah bangkrut. Bangkrutnya karena ketika perusahaan lain menawarkan dulu kameranya kan pakai film itu ya. Pakai klise. Pakai klise. Sekali potret hanya terbatas 36 betul. kali potret. Kalau mau motret satu hal aja sudah pikir beberapa kali ini sudah pas belum gitu ya. Sekarang tinggal jepret. Nah,
perusahaan lain sudah menawarkan kamera digital dengan sepenuh hati karena mereka yakin bahwa ini masa depan dari dunia fotografi. Sedangkan Kodak walaupun dia mengeluarkan memang juga beberapa kamera digital, tapi dia masih nggak yakin. Sehingga ternyata perusahaan lain seperti Nikon, Canon dan sebagainya itu mereka menawarkan dengan gencar produk kamera digital, Kodak ketinggalan dan bahkan sekarang sudah sama sekali tidak produksi itu. Nah, itu pentingnya juga kita kalau dalam tataran yang lebih down to earth ya, yang lebih langsung kita lihat, misalkan beberapa produk warung mie ayam misalnya. Warung mie itu dulu ada warung mie cukup terkenal dan banyak pembelinya, tapi tergantikan oleh yang lain. Sekarang ada mie yang campur dengan keju misalkan. Iya, betul. Ada mie yang namanya menakutkan produk menu-menunya, tapi rasanya enak, harganya murah dan seterusnya. Nah, itu inovasi, dan inovasi itu ada inovasi produk tadi, mie-nya baru, ada mungkin inovasi dari sisi cara mereka melayani, mungkin dengan bentuk piring yang berbeda, mungkin lebih cepat, itu juga salah satu jenis inovasi juga. Nah, maka kita harus selalu sebagai pengusaha, tentunya kita harus selalu berpikir bagaimana bisa membuat produk maupun layanan kita maupun proses kerja kita menjadi lebih inovatif. Ada juga mungkin yang inovasinya hanya dengan nama, misalnya kayak nama warungnya itu mie nyinyir gitu, padahal kok saya nyebut produk ya. Ada mie gacoan gitu. Nanti ya. Disensor Bu. Nah, itu ternyata setelah kita beli bukan kemudian ini ya Pak ya. Ya ternyata ya mie-nya ya mie seperti itu, tapi peminatnya luar biasa. Mungkin itu bagian dari strategi mereka, inovasi yang mereka tonjolkan di namanya gitu mungkin ya Pak ya. Bisa, tapi juga mungkin bukan hanya nama, mungkin juga lokasi. Tempatnya lebih dekat dengan mahasiswa. Mungkin harganya lebih bersaing, mungkin rasanya ada sedikit beda, atau mungkin cara mereka memasarkan produknya juga berbeda gitu. Jadi ya bisa ada satu hal saja yang inovatif, tapi bisa jadi merupakan kombinasi dari beberapa inovasi. Di perusahaan-perusahaan atau usaha yang kemudian banyak sekarang yang kita lihat, kan kalau kita lihat itu banyak yang tutup seperti itu mungkin kalahnya di situ ya Pak. Iya, dan Jogja memang betul sangat unik menurut saya. Jogja. Iya, karena banyak sekali ini mungkin karena ketika seorang pengusaha anaknya sekolah di Jogja, langsung diberi modal untuk mendirikan perusahaan. Yang paling gampang kan warung gitu ya. Tapi ternyata belum tentu dia bisa sukses walaupun selama beberapa waktu tetap disuntik modal gitu ya. Kemudian ketika lulus mungkin sudah tidak konsentrasi ke situ lagi, sehingga terjadi perputaran ide yang sangat cepat. Jadi kalau menjadi suatu tempat untuk pilot project, untuk tempat uji coba, itu barangkali Jogja tempatnya, karena masyarakatnya cukup majemuk, dari mana-mana ada, dari mana-mana datang. Kemudian ada proses yang namanya constructive destruction, jadi perusakan yang konstruktif, karena usaha itu dengan cepat sekali berubah di Jogja itu. Tadinya ketika seseorang alumni Jogja misalkan datang, mungkin mereka tidak terlalu mengenali Jogja lagi karena toko-tokonya berubah, karena usaha-usahanya ternyata banyak berubah misalnya. Betul. Dan ya itu jadi suatu keunikan dan mungkin juga kelebihan dari kota semacam Yogyakarta ini. Bicara tentang Jogja, kayaknya Jogja itu lama-lama jadi pusat kuliner mungkin bisa jadi ya Pak, karena di hampir semua sudut kotanya itu kuliner itu tuh, usaha kuliner itu berjejer. Di daerah saya yang dulu ketika 10 tahun yang lalu saya pindah di situ tuh masih sepi gitu, sekarang sudah hampir semua rumah itu dijadikan tempat usaha. Nah itu ada nggak Pak misalnya inovasi tapi malah justru inovasi itu ada yang negatif apa hampir semua inovasi positif?
Ada inovasi yang merusak atau inovasi yang malah kemudian membuat hancur kayak gitu atau gimana? Oke, kalau inovasi, itu termasuk inovasi atau tidak gitu? Kalau tadi yang dicontohkan tentang kuliner, mungkin agak susah ya mencari yang destruktif dalam artian kalau secara umum ya. Tapi kalau untuk perusahaan itu bisa jadi ketika dia menawarkan produk baru malah jadi nggak laku atau justru orang punya kesan yang berbeda dan menenggelamkan produk-produk utama dia, mungkin seperti itu dari sisi perusahaan. Kemudian sehingga inovasi itu kan sifatnya di satu sisi bisa netral, tapi kalau kita lihat inovasi itu dari sisi bahwa dia harus mampu diterima oleh masyarakat, bahwa dia harus sukses masyarakatnya. Kalau dengan definisi seperti itu, berarti inovasi. Kalau dia tidak laku, berarti sebetulnya bukan inovasi sesungguhnya, tapi baru tawaran dan tidak bisa diterima, tidak laku di pasar. Tapi dari sisi ini kalau kita bicara lebih luas lagi, bukan hanya makanan, tapi misalkan inovasi teknologi, inovasi sosial media gitu kan, itu suatu inovasi juga ya. Iya, betul. Walaupun teknologi sifatnya netral, tapi bisa jadi dia punya efek positif maupun efek negatif ke masyarakat. Bahwa kita bisa silaturahmi lebih mudah, itu efek positifnya ya. Iya, teman-teman SD SMP gitu jadi kumpul lagi, itu efek positifnya. Bahwa misalkan dia menghabiskan banyak waktu kita, misalkan mudah menyebarkan hoax misalkan, itu efek negatif dari inovasinya. Bahkan kalau saat ini di luar negeri itu bisa sampai memunculkan perpecahan di masyarakat gara-gara hal-hal seperti itu. Ada lagi bisa nggak Pak ini disebut inovasi? Misalnya ada satu produk makanan gitu, itu sudah baku nih bentuknya, misalnya namanya A gitu, bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang berinovasi, produk ini A tapi bentuknya lain dari yang A yang sebenarnya. Itu termasuk inovasi juga atau apa ya istilahnya? Ada Bapak, saya mau menyebutkan produk takut. Tapi kan ada yang seperti itu. Misalnya nih apem itu kan bentuknya itu ya dari tepung terigu terus gini-gini. Nah kemudian ada yang jualan apem tapi ternyata loh itu tuh bukan apem tapi dinamai apem. Kebetulan dia laku keras kayak gitu. Oke, dalam contoh kalau itu, dalam dunia bisnis. Betul. Kalau contohnya apem misalkan kan banyak sekali yang bisa diinovasikan dari apem, dari sisi rasa, dari sisi bahan, dari sisi bentuk, dari sisi bungkus, penyajian, kemudian pengiriman, atau dari sisi nanti misalkan tokonya buka di mana, tadinya itu untuk masyarakat umum, nanti sekarang bukanya itu untuk turis-turis misalkan. Itu banyak sekali kemungkinan untuk diinovasikan, termasuk juga cara membuat apemnya. Tadinya secara manual, mungkin pakai tangan, tapi ternyata tidak bisa memenuhi permintaan pasar yang banyak sekali yang beli, ternyata kita susah untuk membuatnya. Mungkin jadi inovasi proses namanya. Jadi bagaimana cara membuat apemnya? Di prosesnya pakai mesin misalkan, atau bagaimana cara membakarnya, atau digoreng atau dibakar di oven, di grill dan seterusnya. Itu banyak sekali peluang-peluang untuk berinovasi di situ. Tapi yang pasti sebetulnya yang namanya inovasi itu tidak ini ya, misalnya bahan bakunya itu seperti itu, harusnya seperti itu ya, tidak kemudian membuat nama yang sama tapi produknya berbeda. Produk dalam artian secara keseluruhan itu kalau menurut saya sih bukan inovasi itu tuh, tapi lebih ke memanfaatkan satu nama produk untuk kemudian menjual. Tapi kebetulan ada yang seperti itu, tapi malah laku keras gitu loh Pak. Betul. Contoh inovasi produk jasa. Tadi kita sudah bicara tentang kuliner ya, lebih banyak ke kuliner. Tapi sebelumnya saya mengajak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting
yang sudah bergabung di channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan yang sudah bergabung di akun Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau pendapat, monggo dipersilahkan. Pak Punang, kembali lagi ke ini, produk inovasi dalam hal jasa. Inovasi dalam hal jasa itu contohnya seperti apa, Pak? Jasa yang paling simpel diantaranya menurut saya itu jasa tukang cukur misalnya. Karena dia kan tidak butuh banyak hal kecuali keahlian dan gunting. Betul. Dulu yang namanya tukang cukur saya sudah tidak banyak mengalami, tapi katanya ada di bawah pohon beringin misalkan, pitingan di itu alun-alun itu kan banyak, Pak. Iya, betul, tapi nggak tahu nih kalau sekarang. Tapi lantas berubah menjadi ada di toko gitu kan, di kios. Terus lama-lama istilahnya salon gitu. Sekarang ada barbershop. Barbershop pun juga tadinya ada fasilitas misalkan untuk anak-anak ada mainannya. Kemudian ada tren juga dari barat, barbershop itu dipasang tanda khusus yang kayak tabung berputar. Itu juga. Itu apa itu maksudnya, Pak? Saya malah nggak paham loh itu. Kalau di luar negeri kan sering kalau datang ke tukang cukur di depannya itu ada itu. Itu mungil adopsi dari sana mungkin ya. Ada juga ini. Saya agak lupa di mana, mungkin di Jerman ada seorang Muslim kalau nggak salah di Jerman. Dia ternyata mengambil posisi itu sebagai tukang cukur elit. Jadi dia pakai pakaian seperti bangsawan, seperti rapi sekali. Kemudian dia ingin menyasar orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Padahal dia orang Arab, turunan Arab gitu ya. Betul. Pasar dia orang-orang bule. Tapi mereka ingin merasakan bagaimana bercukur dibuat suasananya kayak di London, di Inggris zaman dulu. Kemudian suasana kaum elit saat itu diciptakan di situ. Kemudian dia lebih lanjut, tidak hanya berhenti di situ. Kemudian dia membuat barbershop pakai truk. Jadi ada truk, suasananya di dalam seperti masa kolonial di Inggris itu juga. Kemudian dia keliling ketika ada keramaian, dia datang situ, buka situ, dan di depannya ada putaran tadi, tabung berputar tadi. Nah itu gabungan beberapa itu. Jadi ada inovasi layanan. Layanan itu juga bisa berupa suasana. Jadi kita membuka warung, itu suasananya bisa kayak suasana untuk anak muda, suasana yang untuk anak yang suka musik misalkan, atau suasana yang lebih kalem, atau suasana yang lebih modern. Mungkin ada nuansa-nuansa science tech misalkan di situ. Kalau ini tadi kolonial. Kemudian lokasi juga, dia bisa lokasinya berpindah-pindah, itu juga suatu bentuk inovasi. Cara melayani juga dia ubah. Itu juga inovasi. Saya jadi ingat sekarang itu kan, apalagi kalau di belakang UMY itu loh, Pak, namanya kafe itu luar biasa. Betul, kafe dan selalu penuh, hampir semuanya penuh. Jadi mungkin itu tadi ya, pelayanan itu tadi. Jadi mau pilih ya kafe yang seperti apa, yang view-nya sawah bisa, atau yang bagus buat foto-foto. Sekarang itu kan anak-anak muda terutama itu penting banget itu tempat yang bagus untuk foto-foto. Nah itu mungkin juga bagian dari inovasi jasa pelayanan itu tadi ya Pak. Iya. Kalau dalam ini sudah ada pertanyaan, kita ke pertanyaan dulu ya Pak. Dari Pak Ridwan di Facebook, inovasi itu seperti apa dalam ruang perindustrian ketika menghadapi pandemi seperti ini? Mungkin ini lebih ke di era pandemi seperti ini itu seperti apa ruang perindustrian? Oke, mungkin gini. Jadi ketika awal masa pandemi, orang kan bingung bagaimana cara mereka berjualan gitu kan, dan bertahan. Dan bertahan, betul.
Tapi ternyata ada satu sisi tertentu bisnis malah jadi lebih berkembang. Iya, betul. Karena ada layanan pengantaran barang Iya, dan betul. seterusnya. Dan tidak hanya, biasanya kan misalkan ada pengantaran makanan itu ya. Ternyata tidak hanya itu, sekarang orang hal-hal kecil saja pengennya diantar gitu kan. Belanjaan sehari-hari juga diantar. Jadi saya banget itu. Betul. Bahkan ini tidak hanya yang lewat toko-toko e-commerce online itu ya. Kadang-kadang sekarang dengan tetangga sendiri aja kita tinggal WhatsApp tolong diantar ini gitu kan. Nah, justru malah ternyata masih laundry bisa. juga seperti itu sekarang Pak. Iya betul. Nanti diambil, diantar gitu betul. Kan. Jadi itu mungkin sebetulnya sudah ada kebutuhan itu. Tapi orang masih rikuh, masih malu-malu gitu ya. Ternyata pandemi, jadi hal-hal seperti itu yang muncul. Dan ternyata di sisi lain, dari sisi industri, juga industri e-commerce itu juga begitu cepat jadi berkembang. Jadi ini contoh kalau di Indonesia misalkan sekarang dengan adanya persatuan antara Gojek dan Tokopedia gitu ya. Nah, nanti jadi GoTo, katanya GoTo itu IPO jadi penjualan saham yang terbesar dalam sejarah di Indonesia. Itu karena juga kebutuhan untuk layanan itu semakin besar. Betul. Kalau di luar negeri seperti Amazon. Amazon itu di Amerika pada saat bidang-bidang lain itu memecat karyawan. Amazon itu sempat mengangkat 100.000 karyawan baru karena kebutuhan untuk pengantaran barang begitu di era besar. ini? Iya, saat pandemi justru berkembang luar biasa dan pemiliknya menjadi saat itu orang terkaya di dunia karena justru kan ada pandemi ini. Jadi hikmah pandemi. Betul. Jadi yang penting itu bagaimana kita bisa mencari celah, mencari peluang gitu ya. Nah, yang menjadi masalah ketika kita berinovasi, kita seringkali melihat sesuatu ya memang harusnya seperti itulah. Sesuatu dilakukan ya harusnya kan ya orang datang ke toko saya gitu kan. Lantas kalau yang namanya beli sayuran kan ya harus lihat barangnya, harus milih gitu. Itu kan asumsi seharusnya. Tapi ketika kita berusaha berinovasi, kita harus istilahnya think out of the box. Berpikir di luar kotak, di luar kebiasaan. Nah, adanya pandemi ini memaksa kita untuk berpikir di luar kebiasaan itu. Betul. Namun juga harusnya walaupun tidak ada pandemi, kita juga harus berpikir tadi contoh apem tadi ya. Nah, kita harus berpikir bagaimana mendefinisikan apem bukan hanya sekedar sesuatu yang bentuknya bulat, bahannya tertentu, dijual di pasar, bungkusnya paling pol dibungkus plastik sederhana itu, nah, menjadi sesuatu produk yang berbeda. Jadi harus punya kemampuan untuk mencari bentuk baru dari apem itu, cara pemasaran baru, jualnya tempatnya beda, bahannya beda dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin itu bagus, latihan yang bagus untuk berlatih inovasi dalam usaha apapun sebetulnya. Oke, terima kasih Pak Punang, terima kasih Pak Ridwan. Ada pertanyaan lagi dari Abu Muflih di akun YouTube. Mau bertanya Pak, kalau inovasi dalam usaha pendidikan, ini usaha pendidikan, itu seperti apa ya Pak? Karena sekarang banyak sekali lembaga pendidikan usia dini atau TK yang berdiri. Nah, ini inovasi di dunia pendidikan ini juga dalam tanda petik bisnis pendidikan itu. Kalau saya kemarin beberapa bulan yang lalu diajak ngobrol dengan teman, ayo kita mendirikan PAUD karena ini ternyata bisnis yang luar biasa katanya gitu. Jadi bisnis pendidikan. Monggo Pak Punang. Kita harus bisa melihat arah pendidikan itu seperti apa, kemana gitu kan. Jadi saya melihat pendidikan itu sekarang mengarah ke pengakuan bahwa siswa itu tidak hanya diukur dari misalkan kemampuan akademik, tapi ada berbagai jenis talenta yang bisa dikembangkan seorang anak. Seorang anak yang misalkan dia dianggap kalau misalkan hafalannya kurang, dianggap tidak berprestasi, tapi mungkin dia punya kekuatan lain. Seperti sedikit contoh, kalau Ibu ingat
Thomas Alva Edison itu yang penemu bohlam lampu dan banyak hal lain. Dia di sekolah dianggap bodoh. Tapi ternyata dia seorang jenius dalam memecahkan suatu masalah, dan dia punya keteguhan, konsistensi untuk menyelesaikan suatu hal. Nah, mungkin seorang anak kekuatannya bukan dari sisi menghafal saja atau misalkan membaca atau matematika, tapi mungkin punya kemampuan lain. Jadi pendidikan misalkan yang lebih inovatif mungkin bisa mengarah ke pendidikan multitalenta misalkan. Bahkan ada saya dengar ada sekolah yang misalkan ada siswanya yang belum ketemu bakatnya, tapi ternyata dia berbakat main catur. Akhirnya juga ada ekstrakurikuler untuk main catur, untuk berlatih catur itu. Kemudian juga ada selain multiple intelligence juga tentang suasana kelas. Suasana kelas kan bisa dibuat lebih gembira, lebih meriah dan seterusnya. Kemudian ada juga unsur misalkan cara penyampaian. Kalau saat ini kita kan sedang mengalami ini ya, pengalaman untuk bersekolah secara online. Bisa jadi sebetulnya ada beberapa orang yang mungkin lebih nyaman sekolah secara online, mungkin tidak untuk PAUD gitu ya. Betul. Tapi untuk tingkatan yang lebih tinggi, misalkan mahasiswa gitu ya. Atau kalau kita luaskan, mahasiswa itu belum tentu juga anak muda yang baru selesai SMA, tapi karyawan misalkan. Nah, mereka kan juga butuh pendidikan, dan ternyata pendidikan yang barangkali untuk beberapa orang lebih pas kalau pendidikannya secara online seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, itu juga ada inovasi di bidang itu. Jadi banyak sekali peluang inovasi. Satu lagi, ke depan itu ada kebutuhan untuk setiap orang itu punya keinginan belajar yang berbeda-beda. Jadi kalau Ibu sempat dengar sekarang ada konsep kampus merdeka. Kan sudah mulai mengarah ke sana ya. Orang bisa mencari mata kuliah yang sesuai walaupun tidak di program studi dia, atau bahkan kalau perlu di luar perguruan tingginya. Tapi itu pun kampus merdeka itu seperti itu bisa konsepnya. ada beberapa SKS yang bisa dilakukan itu. Nah, ini kan jadi istilahnya empowering ya. Jadi seseorang yang tadinya ketika belajar manajemen ya harus itu aja, tapi sebetulnya dia tertarik dengan bidang agriculture, pertanian misalkan. Nah, dia itu nanti sekarang bisa mengambil juga beberapa mata kuliah di pertanian. Nanti bisa menjadi manajer industri pertanian misalkan. Atau dia suka seni, maka dia bisa menjadi pengelola museum seni dengan belajar beberapa mata kuliah, mungkin tadinya di UMY, tapi siapa tahu bisa belajar di ISI. Iya, betul. Kenapa tidak? UMY gitu kan? Sudah belum itu Pak program? UMY sudah jalan, kampus merdeka, dan kita juga sudah mulai kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi lain untuk menjalankan itu. Ya. Sebetulnya kalau seperti itu bisa juga secara online. Kalau online kan kita mau belajar dimanapun bisa. Kita betul. Belajar beberapa mata kuliah di UI secara online juga tidak masalah. Nah, konsep seperti itu bisa juga diturunkan ke pendidikan lain. Jadi tingkat SD, tingkat SMP, SMA itu kan bisa aja seorang siswa itu lebih semangat kalau belajar mata pelajaran tertentu. Dan mereka jadi punya kebebasan walaupun tidak sepenuhnya bebas ya, tapi ada peluang untuk mengambil yang diminati. Itu istilahnya setiap orang punya individual playlist. Playlist itu kalau kita mau main musik, Spotify dan sebagainya, kan ada daftar lagu-lagunya. Ini lagunya, ini mata kuliahnya, mata pelajarannya bisa kita pilih. Kecenderungan ke depan seperti itu. Saya menunggu itu SD bisa seperti itu. Karena sampai sekarang kan masih yang baru wacana tuh baru SMA aja Pak ya. SMA sudah. Kalau SMA kan sudah ini. Saya nggak tahu sudah dimulai atau belum. Tapi kalau SD itu kan belum. Padahal itu sebetulnya
luar biasa sekali loh kalau dari SD sudah mulai ada seperti itu. Betul. Tapi kalau bicara inovasi itu kita juga harus melihat kapabilitas, kapasitas dan seterusnya memang. Apakah sumber daya cukup atau tidak, SDM, jumlah kelasnya dan sebagainya. Sarprasnya juga. Betul. Tidak hanya untuk pendidikan tapi tentunya juga untuk usaha. Itu juga kita harus menyesuaikan atau dua-duanya. Kalau inovasinya itu bagus sekali, bisa aja diusahakan. Jadi yang namanya balik ke contoh pengusaha, yang namanya seorang entrepreneur, seorang wirausahawan, itu ketika dia punya ide yang betul-betul bagus, dia itu tidak terbelenggu oleh apa yang dia miliki. Dia tidak berpikir harusnya kalau namanya wirausahawan betulan, dia tidak terbatas, saya hanya punya uang sekian, saya tidak punya keahlian, saya tempatnya hanya kecil, tapi dia mampu mencari sumber yang dibutuhkan, sumber daya yang dibutuhkan. Perlu lokasi, mungkin dia bisa kerjasama dengan orang lain yang punya lokasi yang bagus. Nggak punya keahlian untuk masak, dia bisa cari tukang masak. Nggak punya uang, nanti dia bisa cari pemodal, investor. Asal dia bisa meyakinkan bahwa ide itu betul-betul bagus. Itu pada taraf creativity tadi ya, kreativitas. Nah, syukur-syukur nanti dia bisa memberikan contoh, makanannya seperti ini loh rasanya, coba silahkan dicoba, menurut Anda enak apa enggak gitu ya. Nah, nanti kalau ada pemodal atau misalkan ada yang mau meminjamkan tempatnya untuk toko, untuk warung, mungkin bisa jadi ada kerjasama. Jadi sebagai seorang entrepreneur tidak terbatas apa yang dimiliki, karena harus lebih kreatif dari itu. Betul. Kalau di dunia pendidikan mungkin sebenarnya kalau PAUD itu lebih fleksibel ya Pak ya, lebih terbuka untuk melakukan inovasi-inovasi. Karena kalau PAUD, kalau saya melihat ya, karena saya bukan guru PAUD, itu kan lebih bagaimana kemudian siswa merasa nyaman di situ, kemudian gurunya seperti apa, kreativitas yang ada di sekolahan itu seperti apa, kayaknya lebih fleksibel kalau TK. Kalau SD itu kan sudah mulai terikat dengan kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian kan, SD harus mencapai ini. Kalau di sekolah saya itu lebih ke kita banyakin ekstrakurikulernya. Jadi karena sadar sih, kalau tempat saya itu menyadari kalau anak-anak didik kita memang susah kalau misalnya mau diajak lari secara akademik, tapi non akademiknya saya tinggal di daerah Kasihan dengan banyak sekali seniman di situ. Jadi anak-anak saya itu kalau misalnya diberi gamelan aja sudah langsung bunyi itu. Jadi kalau di sekolah saya ini lebih banyak ke ekstranya. Mungkin tadi Pak siapa tadi Mas? Pak Abu Muflih itu lebih ini ya, kalau ke PAUD kayak gitu mungkin inovasinya lebih banyak. Ada pertanyaan lagi Pak dari Lukmanul Haq, apa ukuran inovasi dan bagaimana kita biar tidak terjebak plagiasi karena kita mengembangkan dari yang ada? Oh iya, ini sekarang itu kan banyak yang termasuk plagiasi atau ini ya Pak, misalnya ada satu nih yang belum lama ini kuliner lagi nih, apokat kocok. Nah, ketawa penggemar mesti ya Mas. Apokat kocok itu dari sepanjang saya sepanjang Cilacap sampai ke daerah Jogja itu bermacam-macam sekali ininya, nama warungnya, apokat kocok ini. Nah, itu termasuk plagiasi atau tidak? Mungkin seperti itu contohnya. Oke, kalau plagiasi dalam dunia akademis memang betul-betul terlarang gitu kan. Kita harus bilang bahwa ini sumbernya dari mana gitu ya. Tapi kalau dalam usaha bisnis, apalagi bisnis kecil, memang tidak bisa dilarang ya, seperti roti gembong dan sebagainya itu kan juga betul, banyak, roti gembong itu luar biasa. Itu. Bahkan saya ingat yang zaman dulu sekali itu ada yang namanya pisang molen. Pisang molen kan ada yang jual satu laku sekali, tiba-tiba semua orang jualannya pisang molen. Iya. Tapi kalau mengandalkan itu seperti contoh saya yang seperti orang yang tersalib kendaraan lain tadi, memang awalnya laku keras gitu ya, dan ternyata
ternyata pasar masih pengen, orang-orang tadinya dibuka di Jalan Kaliurang, ternyata dibuka di Jalan Bantul masih laku dan seterusnya. Tapi akan ada titik jenuh juga kan. Betul. Dari sisi ternyata semua orang sudah mencoba, atau dari sisi lama-lama orang bosan dan seterusnya. Sehingga itu secara alami nanti yang tidak bisa berkreasi itu nanti akhirnya akan bubar juga gitu kan. Pisang molen tidak berubah jadi pisang molen coklat atau pisang molen bentuknya kotak misalnya dan lain-lain. Nah, maka harus selalu cari inovasi baru. Betul. Tapi juga ini apa? Ini kalau contoh yang lebih luas lagi, seperti halnya mobil dulu kan Jepang juga jiplak Amerika kan, mobil. Kemudian lama-lama dia lebih unggul. Kreativitasnya, inovasi dia adalah dia bisa membuat mobil yang murah, tapi kualitasnya lebih tinggi dan lebih handal daripada produk Amerika. Nah itu juga termasuk inovasi, bahwa dia lebih bagus barangnya, walaupun barangnya sama, itu inovasi juga. Nah, sekarang Korea juga mengikuti, Cina juga barangkali mulai seperti itu juga. Ya. Jadi plagiasi dalam dunia bisnis memang susah dihindari, tapi untuk beberapa hal memang ada hak paten, ada memang namanya hak paten ya. Maka perusahaan ketika sekarang perusahaan itu sebelum dia jadi produk betulan yang ditawarkan, dia sudah masuk ke hak ciptanya, sudah diajukan dulu. Untuk tataran perusahaan seperti itu, ya oke lah, plagiarisme memang harus dihindari karena nanti bisa kena kena tindakan hukum. Tapi kalau tingkat masyarakat kayaknya masih karena hak paten itu juga mahal, Pak. Iya kan? Berarti kalau plagiasi di dunia bisnis masih aman gitu ya, Pak ya. Istilahnya enggak tergantung kecuali yang ya. Mungkin ada produk-produk tertentu yang memang sudah dipatenkan itu tadi ya. Tapi kalau semacam apokat kocok itu tadi atau roti gembong itu tadi ini ya. Betul. Kayak di Kasongan itu juga semua orang buat bentuk gerabah yang kurang lebih sama gitu kan, dan mereka saling memahami dan tidak ada yang tuntut menuntut ternyata. Iya betul. Ini apa namanya, ayam yang di Kentakian iya, betul, fried chicken itu kan juga banyak ya. Itu inovasinya itu dari sisi segmen, jadi masyarakat mana yang ditujukan, kan ada yang paten, ada merek dari luar negeri dulu adanya kan itu ya, harganya juga jauh lebih mahal, tapi ternyata ada kebutuhan mahasiswa dan kisaran seperti itu masyarakat ya, untuk punya produk ayam goreng yang cukup enak, walaupun tidak mungkin belum seenak yang produk-produk paten itu tadi ya, tapi cukupan enaknya, harganya jauh lebih murah. Dan sekarang juga ternyata tapi ternyata ada yang bubar juga jaringan ayam goreng seperti ada ayam geprek itu banyak yang gulung tikar itu. Terus jadi ayam geprek keju, ayam geprek mozzarella dan seterusnya. Itu memang usaha untuk berinovasi memang. Betul. Ada pertanyaan lagi, Mas? Ini. Aduh, kaum kolonial nih, Pak. Dari Pak Ibrahim di Sleman. Bagaimana untuk kaum kolonial untuk bisa bersaing dari kaum milenial dalam mengembangkan inovasi dan bisnis, misal angkringan yang menjualnya kaum bapak-bapak atau ibu-ibu jual pop ice depan rumah. Ini maksudnya bersaing dengan milenial. Jadi apa namanya, kalau kaum kolonial itu jualannya gitu maksudnya ya. Jadi angkringan ya yang jualan bapak-bapak, di ini ibu-ibu ya jualnya pop ice di depan rumah, di kadang tambah jus gitu ya, Mas ya. Tapi mereka kayaknya enjoy saja ya, Pak ya. Iya, dan ini apa, kita tidak perlu melihat bahwa untuk berinovasi itu butuh kaum milenial gitu kan, tapi siapapun itu sebetulnya perlu bisa inovasi. Jadi yang tadi contoh pisang molen itu kan juga kaum tanda petik kolonial gitu kan. Kemudian juga inovasi itu macam-macam tadi. Jadi produknya, misalkan orang buka angkringan, angkringan misalkan produknya tetap sama, tapi sekarang lokasinya berbeda, lokasinya di tempat yang lebih lega gitu. Atau juga ada makanan tambahan
tadinya hanya nasi kucing, tapi sekarang ada produk-produk baru gitu yang di situ itu juga sangat mungkin sekali gitu ya. Dan jangan dipikir bahwa angkringan itu yang jual maupun yang beli itu mesti kaum kolonial. Maksudnya orang, maaf istilahnya enggak pas, orang-orang saya tadi yang nanya pakai istilah kaum kolonial. Bapak dan ibu yang sudah lebih berumur barangkali seperti itu, bukan hanya seperti itu, karena justru sekarang ya yang pengen beli juga anak-anak muda juga dan seterusnya. Tapi pada dasarnya semua mestinya bisa berinovasi dalam kapasitas sendiri-sendiri. Kalau saya contohkan di dekat tempat saya, dekat rumah saya itu ada suatu lapangan bola yang sebelumnya itu nggak ada orang jualan di situ. Lantas mulai ada satu orang jualannya hanya angkringan saja sih, biasa, tapi ternyata laku. Ternyata banyak sekali pembeli. Kemudian setelah itu ada penjual lain lagi. Jajan ada lagi tetap laku dan seterusnya. Yang dijual juga sama. Produknya ya biasa aja, maksudnya ya ada mie ayam, ada yang jadi tradisional lah. Produknya biasa, tapi ternyata lokasi itu cukup ideal untuk berjualan dan sama sekali orang sebelumnya selama puluhan tahun tidak berpikir untuk membuka warung di situ. Ya, jadi itu juga inovasi. Mungkin bisa ini ada pengaruhnya enggak ya Pak ya? Kalau ibu-ibu, saya ini tadi pertanyaannya ibu-ibu yang jualan pop ice di depan rumah, orang berinovasi atau tidak itu kan tergantung dia butuh untuk mengembangkan usahanya atau tidak. Kalau misalnya dia setiap hari yang penting laku pop ice 10 renteng gitu misalnya, ketika itu sudah laku segitu ya jadi nggak ada keinginan untuk berinovasi karena memang nggak ada keinginan untuk menaikkan omset misalnya. Itu mungkin juga salah satu pengaruh ya Pak ya, orang tidak berinovasi itu loh. Bisa, jadi itu yang membedakan antara seorang wirausahawan atau entrepreneur dengan bukan. Jadi tidak semua usaha itu tidak sifatnya usaha orang yang istilahnya entrepreneurial. Jadi tidak semua usaha itu betul-betul dilakukan oleh seorang wirausahawan. Ciri seorang wirausahawan itu dia itu punya kreativitas yang tinggi. Yang pertama itu. Kemudian dia itu kalau punya ide yang kreatif, dia tidak terbatasi apa yang dia miliki. Dan yang susah juga adalah ketika dia gagal, dia mau menerima resikonya. Dia tidak berani, tidak takut gagal. Dan dia ketika gagal pun dia mau menerima dengan legowo, ini salah satu proses saya. Karena ternyata yang namanya ada yang melakukan penelitian, ternyata pada percobaan ke-7 membuka usaha yang ke-7 itu biasanya baru orang mulai sukses. Kalau baru 2 kali membuka usaha masih gagal, itu sebetulnya suatu hal yang biasa. Nah, kalau bukan wirausahawan berarti dia itu sekedar bisnisnya hanya untuk mencukupi kehidupan. Sekedar jualan 10 pop ice sudah cukup untuk beli hidup sehari-hari ya sudah gitu. Iya, jadi sekedar dia itu bukan berbisnis sebetulnya, ya sekedar jualan saja gitu kan. Ya tidak ada giroh untuk lebih baik lagi gitu. Budaya inovasinya nggak ada itu ya Pak ya. Betul. Ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Salim di Wakatobi. Bagaimana cara menumbuhkan keinginan inovasi dalam diri? Inovasi itu bakat atau hanya sekilas munculnya, atau memang ada bakat murni ya? Ini inovasi itu tuh bakat. Jadi kalau orang yang nggak punya bakat inovasi dia nggak akan, ya mungkin seperti tadi nggak akan berkembang ya. Yang penting laku segini sudah alhamdulillah. Yang penting sadar bahwa orang itu perlu berinovasi. Masalah saya rasa bukan masalah apakah dia lahir dengan kondisi inovatif atau tidak gitu ya. Karena misalkan ya seorang itu bisa berlatih untuk tadi thinking out of the box, berpikir berbeda. Jadi misalkan ada pulpen, ada pena. Orang yang kurang inovatif, kurang kreatif lah, ini lebih baru pada sisi kreativitas, itu melihat pena sebagai sesuatu untuk menulis,
atau mencoret-coret atau menggambar. Dan ketika melatih kreativitas dalam suatu pelatihan atau misalkan di kelas itu saya seringkali minta peserta untuk berpikir selain untuk menulis, selain untuk menggambar, apalagi. Oh ternyata pulpen itu bisa untuk garuk-garuk kepala misalkan. Pulpen itu bisa kalau jenuh misalkan bisa untuk dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Ternyata pulpen itu bisa jadi simbol prestise. Berarti itu kan berarti menawarkan suatu tidak hanya sekedar pada fungsi dasarnya. Jadi kreativitas itu bukan inovasi ya. Kalau kita bicara inovasi itu tadi kan harus sudah ada sesuatu yang ditawarkan ke masyarakat. Ya, tapi sudah ada produknya. Betul. Ini pada dasarnya tentang kreativitas itu insya Allah bisa ditumbuhkan. Nah, yang jadi menghambat itu banyak faktor, misalkan faktor pendidikan, faktor budaya misalkan, atau bahkan saya ingat zaman dulu ada seorang menteri zaman dulu banget itu mungkin dari filosofi Jawa, ojo gumunan, jangan terlalu mudah heran, dan kalau ketika heran pun jangan ditunjukkan gitu ya. Nah, padahal kalau orang ingin bisa berkreasi, gumunan lah gitu ya. Kok bisa barang itu jadi seperti itu, kok bisa mereka maju, kok bisa, dan kenapa. Jadi harus selalu bertanya how, why, kenapa, bagaimana, dan seterusnya. Nah itu dari situ, dan itu perlu juga kita latihkan pada anak-anak kita untuk berpikir kenapa, apakah memang seharusnya ini hanya untuk seperti ini, mungkin bisa digunakan untuk hal yang lain dan seterusnya seperti itu. Betul. Itu bagaimana kemudian berarti jiwa inovatif itu sebenarnya bisa ditumbuhkan. Bisa dan perlu, betul. Bisa dan perlu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mas? Belum ada. Oke. Yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausaha yang inovatif itu apa saja, Pak? Oke, yang pertama dia memang harus ada hirohnya tadi ya. Hiroh, semangat. Semangat untuk maju, semangat untuk lebih baik lagi. Betul. Juga semangat untuk bersaing. Kalau dia ya sudahlah, kalau ini kan ada juga ya warung yang ya sudah bukanya ya hanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore misalkan, ya sudah cukuplah seperti ini, dan dia juga tidak berusaha membuka cabang lain. Nah itu berarti ya tatarannya beda lagi itu ya. Kemudian selain itu juga harus mampu melihat peluang-peluang apa yang ada di sekelilingnya. Jadi ini yang namanya inovasi itu jarang sekali hanya sekedar karena kebetulan. Kebetulan dapat ide, kebetulan coba, itu memang ada, tapi jarang. Berawal dari gumunan. Bisa dari gumunan secara individu melihat peluang itu tadi kan. Betul. Nah, kemudian setelah gumunan dia juga kan berinteraksi dengan pembeli. Ya, betul. Oh, ternyata apa sih yang dibutuhkan pembeli? Oh, ternyata mereka pengen produk yang seperti ini, yang rasanya berbeda, pengen bisa belinya di sana tidak hanya di sini misalkan. Nah, itu berinteraksi dengan pembeli atau berinteraksi dengan pemasok dia. Orang yang menyediakan barang-barang untuk dia itu juga dia berinteraksi dengan mereka. Nah, interaksi itu bisa menciptakan ide-ide untuk kreativitas, untuk penemuan dan juga untuk berinovasi. Kemudian juga harus berani untuk mencoba. Jadi sering hanya ada ide, tapi ketika mau mencoba, wah jangan-jangan akan seperti ini, jangan-jangan gagal. Padahal seorang pengusaha harusnya tidak seperti itu. Dia tidak takut, walaupun dengan perhitungan bahwa kemungkinan akan berhasil, tapi kalaupun gagal dia juga akan push terus, dia akan terus berusaha sampai dia berhasil. Nah, jadi ada beberapa hal itu yang bagi seorang pengusaha memang harus dilakukan dan harus dimiliki juga. Termasuk ini mental kuat. Betul. Kadang-kadang kan kalau kita misalnya punya ide apa kayak gitu terus halah gitu ya, dihalah-halahin itu apa ya, disepelekan gitu. Disepelekan gitu kan, ada
Dia memang harus punya mental yang kuat mungkin ya Pak ya. Betul. Katanya kan kegagalan itu satu langkah dari kesuksesan gitu kan. Jadi memang harus coba walaupun orang lain bilang itu nggak mungkin dilakukan, memang harus berani untuk mencoba. Betul. Baik, terima kasih Pak Punang. Ada pertanyaan lagi? Belum ada? Jadi memang untuk berinovasi, untuk kalau misalnya kita ingin bisnis kita maju, bisnis kita berkembang, itu memang harus banyak-banyak. Misalnya kalau misalnya tidak di dunia kuliner gitu ya, kita dari tadi banyak mencontohkan lebih ke kuliner ya Pak, karena itu memang yang happening banget sekarang kan dunia kuliner. Kalau misalnya di dunia bisnis fotokopian gitu, itu kan harus mungkin ini yang saya kerasa banget itu bisnis yang tadinya fotokopian terus kemudian dia bisa membuatkan stiker, terus kemudian dia berkembang lagi ada di dekat tempat saya itu bisa kemudian mencetak memfotokopi yang lebih besar lagi, bisa kemudian bikin backdrop dan segala macam, itu juga mungkin salah satu inovasi ya. Oke Pak Punang, tidak terasa ini ada satu pertanyaan terakhir. Apakah dimungkinkan inovasi di bisnis yang berdasarkan profesi, misal praktek dokter, psikolog, arsitek, akuntan dan sebagainya? Dari Pak Ananta Heri Purnama. Oke, sangat mungkin ya. Jadi profesi yang kita miliki itu cara diseminasinya, cara penyampaian layanannya kan bisa bermacam-macam. Jasa itu tadi ya Pak yang kita sempat obrolkan tadi. Bisa jasa, ada dalam hal misalkan ada beberapa layanan untuk memberikan layanan seorang dokter lewat online, itu juga bisa. Konsultasi online. Kalau dokter mungkin suatu klinik yang kliniknya punya nuansa yang berbeda, musiknya musik alam, ada suara jangkrik misalkan, situ lebih soothing, lebih menenangkan ketika kita masuk ke situ, atau juga misalkan satu trademark klinik tapi dia buka secara franchise misalkan, itu juga bisa gitu. Jadi profesi lain juga bisa seperti itu juga saya rasa. Jadi semua sebetulnya dalam banyak hal itu kita bisa berinovasi ya Pak ya. Betul. Ya. Sudah jam 5 lewat sedikit Pak Punang, tidak terasa 1 jam sudah kita ngobrol-ngobrol. Mungkin closing statement Pak, silahkan 2 menit. Ada tulisannya 2 menit jadi saya bilang 2 menit. Jadi inovasi ini seringkali terlewatkan, bahwa kita pertama kreativitas dulu. Terlupakan bahwa siapapun harus bisa kreatif dan inventif dan inovatif. Walaupun kita bukan pengusaha, seseorang itu bisa punya kreativitas yang tinggi, bahkan bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha, walaupun dia seorang pegawai di perusahaan. Itu sangat mungkin juga. Dan inovasi inilah nanti yang akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berkembang, dan pada akhirnya suatu negara itu akan terukur keberhasilan dia, pertumbuhan suatu negara kalau penduduknya, kalau orang-orang yang ada di situ maupun pengelolanya itu punya daya kreasi yang tinggi, dan tentunya juga betul-betul diwujudkan menjadi suatu yang inovatif. Jadi ini suatu yang sangat penting bagi kita sebagai pribadi, bagi masyarakat maupun bagi Indonesia sebagai suatu negara. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Punang Amaripuja. Saya sebetulnya agak penasaran ini dengan Pak Punang Amaripuja itu artinya apa? Nanti saya akan bertanya setelah podcast ya Pak ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi kehadirannya. Yang pasti ilmunya pasti sangat bermanfaat buat kita semuanya. Semoga selalu sehat, sukses nih Pak Punang. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih untuk Bapak Ibu pemirsa yang sudah bergabung di Zoom meeting kami, yang sudah bergabung di channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sudah bergabung di channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, dan sudah bergabung di
akun Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih sekali lagi, insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di Senin sore yang akan datang. Ada satu kalimat dari mengutip Steve Jobs, Pak, inovasi adalah pembeda antara seorang pemimpin dan pengikut. Jadi sebagai pebisnis, sebagai wirausahawan, Andalah pemimpinnya. Kadang ketika kita memulai hal baru akan ada banyak tanggapan, banyak anggapan, tapi tetap fokus, tetap percaya diri, karena dengan itu kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Dan suatu saat nanti kita akan berterima kasih kepada masa lalu. Terima kasih. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.